Pemirsa, kita kembali ke informasi soal kesaksian mantan teman Ahok. Ada fakta mengejutkan yang disampaikan oleh para pendukung Ahok yang selama ini dikenal dengan nama teman Ahok. Salah seorang anggotanya menyebutkan ada rekayasa dalam pengumpulan KTP serta anggaran yang tidak transparan. Lebih lanjut kita bergabung dengan Abraham Silaban langsung dari kawasan Cikini, Jakarta. Abraham, apa saja perkembangan kesaksian dari beberapa mantan teman Ahok hari ini? Adalah sesungguhnya seperti apa akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam tubuh teman Ahok selama ini. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu data yang sebetulnya nanti kita akan klarifikasi kepada Richard dan juga Paulus, yang dua nama tersebut merupakan mereka-mereka yang pernah terlibat dalam aktivitas teman Ahok. Di sini misalnya pemirsa, kita melihat ada honor, kemudian ada biaya koordinator posko, kemudian biaya distribusi koran TA, dan biaya cetak koran TA. Katakanlah kemudian asumsi untuk biaya distribusi koran kemudian dilakukan 2 kali terbitan dalam 153 posko, biaya yang dikeluarkan cukup fantastis, 107.000 maksud kami, dan kemudian diakumulasikan kemudian biaya dengan angka yang cukup fantastis, 1.126.000 rupiah. Kemudian secara total perhitungan yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mengklaim diri sebagai teman Ahok hari ini adalah 12.603.000 yang akan kita klarifikasi bersama jumlahnya. Bang Richard, saya ingin ketahui data ini Anda simpulkan dari perhitungan seperti apa dan dari siapa? Ini data ini memang perhitungan memang yang pernah kita jalankan, kita merasakan itu uangnya berupa ya namanya dibilang biaya operasional, dan itu kita rasakan untuk memang itu kita rasakan, tapi tidak seperti yang diungkapkan di teman Ahok itu yang dibilang 3 miliar. Tapi di situ lihat, begitu kami secara sadar, tadinya kami nggak sadar kalau dicek sama rekan kami Paulus, ada kasus korupsi, ada kasus korupsi. Lalu kami bilang, jangan-jangan kami bisa dikatakan terlibat karena teman Ahok operatornya itu siapalah itu katanya. Berarti Anda mengindikasikan ada kecurigaan dalam aliran dana di tubuh Ahok, teman Ahok maksud kami? Ada, sangat ada. Apa data yang Anda miliki yang bisa memperkuat asumsi Anda itu? Itu dan bukti-bukti yang mereka selama ini dia bilang relawan, ternyata kan bukan relawan. Ada, kita bawa bukti-bukti. Berarti Anda menyatakan bahwa status dari teman Ahok yang saat ini giat bekerja, mengumpulkan KTP, bukanlah sebagai seorang relawan yang tidak dibayar begitu, namun karyawan yang dibayar secara harian ataupun bulanan? Bulanan. Berapa harian? Berapa biaya pembayaran terhadap mereka? Jadi untuk per bulan bisa diambil sebulan, bisa diambil per minggu. Jadi setiap PJ Posko atau Korkel si satu kelurahan itu store 140 pom dukungan, ya, dukungan ditukar dengan uang 500.000 minggu pertama, minggu keempat 1 juta, karena yang 500.000 kan untuk operasional, dia bilang apalah nggak tahu lah itulah ya, yang penting 2,5 juta per bulan. Anda mendapatkan 2,5 juta per bulan. Anda pernah mendapatkan uang tersebut? Wah, saya bilang saya ini paling lama dan saya menikmati uang itu. Ketika uang itu Anda terima, apakah Anda mengetahui persis kemudian aliran dana, kemudian kekuatan finansial yang disiapkan oleh teman Ahok ini seberapa besar, dan dana itu datang dari mana sehingga bisa masuk sampai kantong Anda sebagai salah satu anggota teman Ahok? Saya ini ya, memang saya teman Ahok, label saya teman Ahok, tapi saya teman Ahok yang ada di lapangan, bukan teman Ahok yang petingginya, yang operatornya. Kita pelaksana di lapangan, tapi yang memegang manajemen kan teman Ahok itu yang 5 itu. Yang seperti apa mekanisme pengumpulan KTP yang Anda sebutkan tadi? Mekanisme pengumpulan biasa, kami juga punya tangan-tangan ya di bawah. Kelurahan itu punya tangan-tangan. Silakan kami berikan formulir kosong, kita beri imbalan juga.
Berapalah sekedarnya, namanya juga relawan kita hitungnya. Oke, dia bilang relawan. Tapi saya bilang ya bagian juga ada yang di apa gitu ya. Baik, terakhir Anda menyampaikan bahwa ada kecurigaan Anda terkait dengan aliran dana yang masuk 30 miliar dari dana reklamasi ke tubuh teman Ahok. Ada informasi ataupun data yang ingin Anda sampaikan terkait dengan hal tersebut? Maksudnya? 30 miliar dana reklamasi yang disebut-sebut masuk ke dalam tubuh teman Ahok, itu kemudian menimbulkan kecurigaan dan kegamangan bagi Anda dan juga teman-teman yang konferensi pers hari ini. Iya. Ada data atau informasi yang ingin Anda sampaikan terkait dengan persoalan itu? Data dan informasi itu kami dapat dari berita-berita. Apalagi yang di majalah yang keluaran kemarin itu. Ya kami sangat terganggu dan kami merasa bertanggung jawab secara moral. Kami bertanggung jawab secara moral karena kami terlibat dalam teman Ahok. Walaupun kami bukan ini, tapi kami tergabung tetap label teman Ahok. Jadi bertanggung jawab, kami malu. Makanya kami dengan tanggung jawab kami secara moral kami undang untuk kita Terima kasih Bang Richard Soekarno sudah berbincang bersama kami. Satu hal yang paling penting dari informasi yang disampaikan di publik hari ini adalah pentingnya sebuah akuntabilitas, kemudian transparansi yang harus dibuka oleh teman Ahok, mengingat sudah banyak sekali pemberitaan, kemudian adanya kemudian isu bahwa dana reklamasi yang masuk ke tubuh teman Ahok yang penting sekali untuk diklarifikasi oleh pihak teman Ahok sendiri. Demikian, saya kembalikan kepada Lofi. Ya, terima kasih Abraham Silaban melaporkan langsung dari kawasan Cikini, Jakarta.